Halo teman-teman, selamat datang di hari ke-14. Kita berada di ambang pintu menuju separuh perjalanan. Jujur saja, hari ini rasanya beda dengan hari pertama ya. Kalau di hari pertama kita penuh semangat, hari ini mungkin kita bangun sahur dengan mata yang lebih berat. Tarawih yang tadinya terasa syahdu, hari ini mungkin terasa seperti ujian ketahanan fisik. Bacaan Al-Quran pun mungkin mulai melambat karena fokus yang terbagi antara rasa kantuk dan tumpukan pekerjaan. Teman-teman, jika kamu merasa hari ini adalah titik terlelahmu, kamu tidak sendirian. Secara psikologis, ini adalah fase lembah kelelahan. Masa di mana euforia awal sudah habis, tapi garis finish belum terlihat di cakrawala. Di titik inilah banyak orang mulai kendor. Mulai banyak yang memaklumi diri untuk melewatkan tilawah, atau mulai gampang tersulut emosi hanya karena masalah sepele. Inilah saat di mana iman kita tidak lagi digerakkan oleh semangat, tapi oleh satu kata: sabar. Ingatlah, sabar itu bukan sekadar menunggu beduk maghrib sambil rebahan. Sabar yang sesungguhnya sedang kita jalani hari ini adalah bertahan dalam kebaikan saat keadaan sedang tidak mendukung. Allah sengaja menaruh titik jenuh ini di tengah perjalanan untuk menyaring siapa yang beribadah karena ikut-ikutan suasana dan siapa yang tetap sujud karena benar-benar butuh kepadanya. Jangan menyerah di tengah jalan. Kapal yang paling hebat bukan dinilai dari cara ia keluar pelabuhan, tapi dari cara ia bertahan saat badai datang di tengah samudera. Hari ini, mari kita kumpulkan sisa-sisa kekuatan kita. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk tetap setia pada janji kita di awal Ramadan lalu. Ibadah yang paling dicintai Allah bukanlah yang paling meriah, melainkan yang paling sabar dan konsisten dilakukan, terutama di saat-saat kamu merasa ingin berhenti. Sabar dalam ketaatan, seni melawan gravitasi kemalasan. Di hari ke-14, ketaatan bukan lagi soal perasaan ingin, tapi soal komitmen. Sabar dalam ketaatan adalah kemampuan untuk tetap berdiri di atas sajadah saat kaki terasa pegal dan tetap membuka mushaf saat mata sudah terasa pedas. Ini adalah sabar yang paling tinggi derajatnya karena kita sedang melawan gravitasi kemalasan diri sendiri, melampaui fase autopilot. Bahaya terbesar di pertengahan Ramadan adalah saat ibadah kita berubah menjadi rutinitas tanpa ruh. Kita sholat hanya karena sudah waktunya. Kita puasa hanya karena orang lain puasa. Sabar dalam ketaatan berarti menghadirkan kembali kesadaran. Setiap kali kamu merasa ingin mempercepat bacaan sholatmu agar cepat selesai, berhentilah sejenak. Tarik nafas dan sadari bahwa mungkin ini adalah rakaat yang akan menyelamatkanmu di akhirat kelak. Jangan biarkan lelahmu mengubah ibadah jadi sekadar setoran gerakan fisik. Prinsip jangan putus rantai, don't break the chain. Sabar di sini adalah tentang ketangguhan mental. Jika biasanya kamu tadabur 1 juz, dan hari ini rasanya sangat berat, jangan berhenti total. Sabarlah dengan tetap membaca meski hanya 1 lembar. Kemenangan sejati di hari ke-14 bukan tentang seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi tentang ketidakmauanmu untuk berhenti. Allah lebih mencintai amalan kecil yang konsisten daripada amalan besar yang dilakukan hanya saat semangat, lalu ditinggalkan saat lelah. Mengingat gaji di garis finish. Bayangkan seorang buruh yang sedang bekerja di bawah terik matahari. Apa yang membuatnya tetap sabar mengayunkan cangkul meski peluhnya bercucuran? Harapan akan upah di akhir hari. Begitu juga kita. Sabar dalam ketaatan menjadi lebih ringan saat kita memvisualisasikan janji Allah. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Setiap detik kamu menahan kantuk untuk beribadah, Allah sedang menuliskan angka pahala yang tak terhitung jumlahnya. Konsistensi di saat jenuh adalah bentuk cinta yang paling jujur. Karena saat itu, kamu tidak lagi digerakkan oleh perasaan senang, tapi oleh kesetiaanmu kepada Tuhan.
sabar dari kemaksiatan, menjaga benteng di saat lelah. Ada korelasi antara kelelahan fisik dan kekuatan iman. Saat kita kurang tidur dan energi menipis di hari ke-14, benteng kesabaran kita seringkali menjadi sangat rapuh. Disinilah kemaksiatan, mulai dari yang kecil seperti lisan yang tajam hingga yang besar, mencoba menyelinap masuk. Sabar bukan hanya soal melakukan yang baik, tapi juga soal kuat menahan yang buruk. 1. Menjinakkan sumbu pendek emosi. Pernahkah kamu merasa di hari ke-14 ini, hal kecil saja bisa membuatmu ingin meledak? Suara motor yang bising, antrean takjil yang lama, atau pertanyaan sepele dari rekan kerja terasa sangat menjengkelkan. Sabar di sini adalah tentang jeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia bertengkar. Jika ada orang yang mencacinya, katakanlah, aku sedang berpuasa. Kata aku sedang berpuasa bukan hanya untuk orang lain, tapi alarm untuk dirimu sendiri agar tidak turun kasta menjadi orang yang emosional. 2. Menghindari self-reward yang salah. Terkadang, karena merasa sudah lelah beribadah dan bekerja, nafsu kita membisikkan, istirahat dulu, nonton yang bebas dikit gak papalah sebagai hiburan. Hati-hati, ini adalah jebakan kemaksiatan di titik jenuh. Sabar dari kemaksiatan berarti menyadari bahwa lelahmu bukan tiket untuk berdosa. Jangan sampai perjuangan menahan lapar selama 14 hari dirusak oleh tontonan atau perbuatan yang hanya memuaskan nafsu sesaat, namun mengotori hati. 3. Menahan lisan dari keluhan yang menggugurkan. Salah satu bentuk maksiat yang halus adalah mengeluh yang berlebihan hingga menyerempet rasa tidak ridho pada ketentuan Allah. Setiap kata, "Kenapa lama banget sih?" atau "Capek banget, kapan selesainya?" yang diucapkan dengan nada marah adalah bentuk kegagalan sabar. Ingat, setan mungkin dibelenggu, tapi hawa nafsu kita sedang mencari celah untuk membuat kita menyesal telah beribadah. Tutup celah itu dengan sabar. Ujian kesabaran yang sesungguhnya bukan saat kamu sedang tenang, tapi saat kamu sedang lelah, lapar, dan punya alasan untuk marah. Namun kamu memilih untuk tetap teduh karena menghargai Tuhanmu. Sabar atas ketentuannya, mengubah keluhan menjadi keridoan. Di hari ke-14, kita seringkali merasa lelah kita adalah beban. Kita merasa waktu berjalan lambat dan kondisi tubuh tidak bersahabat. Sabar jenis ketiga ini adalah sabar yang paling indah, yaitu ridho. Ini adalah kondisi di mana kamu berhenti bertengkar dengan keadaan dan mulai menerima bahwa setiap tetes keringat serta rasa pening di kepalamu adalah skenario terbaik dari Allah untuk membersihkanmu. Berhenti menjadi korban waktu. Banyak dari kita yang menjalani puasa dengan mentalitas bertahan hidup, terus melihat jam, menghitung menit, dan merasa tersiksa oleh durasi. Sabar atas ketentuannya berarti berhenti melihat waktu sebagai musuh. Ubah perspektifmu. Aku tidak sedang menunggu maghrib. Aku sedang berada dalam jamuan Allah. Setiap detik yang terasa berat adalah detik di mana namamu sedang disebut-sebut oleh malaikat karena kesabaranmu. Saat kamu ridho, waktu tidak lagi terasa seperti beban, tapi seperti perjalanan yang dinikmati. Lelah yang berpahala versus lelah yang sia-sia. Ada dua orang yang sama-sama lelah di hari ke-14. Yang satu lelah sambil menggerutu, mengutuk panasnya cuaca, dan marah-marah karena lapar. Yang satu lagi lelah, namun ia tersenyum dan berbisik, "Ya Allah, ini untukmu." Keduanya sama-sama capek, tapi yang pertama hanya mendapatkan lelah, sedangkan yang kedua mendapatkan lelah dan cintanya. Sabar atas ketentuan Allah adalah tentang menjaga lisan agar tetap manis meskipun hati sedang diuji oleh fisik yang lemah. Melihat hadiah di balik payah. Kenapa Allah membuat puasa itu melelahkan? Agar kita tahu rasanya berjuang.
agar kita bisa menghargai nikmat yang selama ini kita anggap biasa. Sabar atas ketentuannya berarti meyakini bahwa Allah tidak sedang menzolimimu dengan rasa lapar ini. Dia sedang mengupas lapisan-lapisan dosa dan egomu. Ibarat emas yang harus dibakar dalam suhu tinggi untuk murni, jiwamu pun sedang dibakar dengan sedikit lelah agar muncul kilau iman yang sejati. Jangan mengeluhkan lelahmu kepada Allah, karena lelah itulah yang sedang menghubungkanmu dengannya. Ridolah pada ketetapannya, maka dia akan menuangkan ketenangan yang tak terduga ke dalam dadamu. Di hari ke-14 ini, kalian bisa mengikuti tips praktis berikut. 1. The No Complaint Day. Tantang dirimu hari ini untuk tidak mengeluh sama sekali tentang cuaca, pekerjaan, atau rasa lapar. Setiap kali ingin mengeluh, segera ganti dengan ucapan Alhamdulillah. 2. Extra Mile. Lakukan satu ibadah yang biasanya kamu rasa paling berat, misal sholat sunnah rawatib atau menambah satu halaman tilawah, justru di saat kamu merasa paling lelah. 3. The One More Rule. Setiap kali kamu merasa ingin menyudahi sebuah ibadah, misal baru baca setengah halaman Al-Quran sudah ingin tutup, paksa dirimu untuk menambah satu. Itu adalah latihan otot sabarmu. 4. Changing Position. Jika saat adabur atau zikir kamu merasa sangat mengantuk, ubahlah posisimu. Berdiri, ambil wudhu lagi, atau pindah ke ruangan yang lebih terang. Sabar bukan berarti pasrah pada keadaan, tapi berusaha tetap tegak dengan cara yang cerdas. 6. The Wait and Breathe Technique. Saat ada hal yang memancing emosimu hari ini, jangan langsung respon. Ambil nafas dalam sebanyak 3 kali. Biasanya, setelah tarikan nafas ketiga, keinginan untuk meledak akan berkurang, dan logika sabarmu akan kembali bekerja. 7. Digital Fasting Extension. Di titik jenuh ini, godaan scrolling tanpa arah sangat besar. Cobalah untuk menjauhkan HP saat rasa bosan atau lelah memuncak, karena di saat lelah itulah kita paling mudah terpancing untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat atau ikut dalam perdebatan digital. 7. The Gratitude Swap. Setiap kali terlintas pikiran, aduh masih lama ya berbuka, segera tukar dengan kalimat, terima kasih ya Allah, Engkau masih memberiku umur untuk merasakan nikmatnya berjuang di bulan ini. 8. Smile through the ache. Saat tubuh terasa paling lelah sore nanti, cobalah untuk tersenyum kepada orang di sekitarmu. Senyum di saat sulit adalah bentuk nyata dari hati yang ridho atas ketentuan Tuhan. Teman-teman, kita sudah di titik tengah. Sabar yang kita tanam hari ini adalah bekal untuk melompat lebih tinggi di 15 hari terakhir. Jangan biarkan jenuh menghentikan langkahmu. Istirahatlah jika lelah, tapi jangan pernah berbalik arah. Karena sebentar lagi kita akan memasuki 10 malam terbaik. Dan hanya mereka yang sabar di fase tengah inilah yang akan punya energi untuk berlari di fase akhir.